أتيت القبول عند رسول الله حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم شيخ جميع شيخ إن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم تعلم تذكر جعلنا من هذه المستمعين نتعلم تذكر نفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال الدرس السادس عشر نصرة المظلوم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وجعلنا الله ممن يهتدي بذلك الهدى ويسلم من جميع أنواع الفتن والزيغ والردى إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد فإن نصرة المظلوم في الشريعة المطهرة بما قدر عليه المسلم فرض وواجب حتمي عليه لا عذر له في تركه مهما قدر عليه. فمن الناس من يتصور عن الإسلام أنه مجرد إقامة الصلوات وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وينسى الأخلاق بعد ذلك. وما تلك الأركان إلا مشيدة لبنيان الأخلاق. فمن الواجبات الحتمية الضرورية نصرة المظلوم لكل من قدر عليها. فمتى أهين مسلم وهو يرى أو يعلم ولم ينصره بما يقدر أن ينصره به أذله الله تعالى في موطن يجب النصرة فيه. ومن ذب عن عرض مسلم ونصره في موطن يجب النصرة فيه إلا نصره الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. Kajian kita pada kali ini berbicara tentang pelajaran yang 16. Pelajaran ke-16 berbicara tentang nusratul mazlum, menolong orang-orang yang terzalimi. Kaum muslimin yang terzalimi wajib kita tolong. Yang ditindas, yang hak-haknya diperkosa, yang keilmiahannya diambil dan kemudian dihilangkan, kepahlawanan kaum muslimin dilupakan dalam sejarah. Ketika itu bagaimana kita menolong mereka, menolong kaum muslimin yang sudah terzalimi, menolong kaum muslimin tentang permasalahan adzan. Bagaimana agar kaum muslimin bisa mendengar suara adzan bahkan sampai melebihi dari batasan yang ada dengan memperbesar mikrofon, dengan memperbesar suara yang tadinya 2 toa menjadi 3 toa,
yang tadinya 3 toa menjadi 4 toa. Ini membantu kaum muslimin agar kaum muslimin tahu kapan waktunya adzan, agar kaum muslimin tahu kapan waktunya berbuka puasa. Kalau tidak ada suara adzan di masjid atau mushola yang secara kebetulan listriknya mati, bagaimana dia mau berbuka puasa? Apalagi sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Jadi bagaimana cara membantunya? Di antaranya perbanyak toa yang ada, yang sekira-kira tadinya 1 kampung terdengar menjadi 2 kampung, yang tadinya 2 kampung terdengar menjadi 3 kampung. Memperbanyak toa. Suara pengajian yang tadinya tidak bagus menjadi bagus. Itu yang di sana sini misal ada gangguan, kaum muslimin tidak bakal terganggu dengan suara adzan. Kaum muslimin mereka tidak bakal terganggu dengan suara pengajian. Kaum muslimin tidak bakal terganggu dengan suara zikiran dan sebagainya, kecuali di luar waktu. Jam 12 masih bersuara zikir dengan lantangnya, bukan waktunya untuk diperdengarkan dengan suara yang keras. Khusus dari satu kalangan saja, atau dari satu majelis saja, atau dari satu kelompok saja, atau dari satu rumah saja. Jam 1 pula dini hari, jam 2 dini hari, jam 3 dini hari, benar tidak diperdengarkan suara dengan kerasnya. Dan di mana di sana ada etika, di sini pula ada etika. Di sana dijalankan etika, bakal terlahir satu etika yang luhur, akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Habib Umar memulai kajian beliau tentang nusratul mazlum dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin. Segala puji bagi Allah dan semoga kasih sayang Allah dan salam sejahteranya terungkap untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad wa alihi, kepada keluarganya, wa sahbihi, kepada sahabatnya, wa man ihtada bihudah, dan orang yang mendapatkan petunjuknya. Amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan petunjuk oleh Allah untuk selalu mengikuti jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa ja'alana Allah mimman yahtadi bidzalikal huda, dan semoga kita dijadikan oleh Allah di antara orang yang mendapatkan petunjuk dengan petunjuk tersebut. Wa yaslamu min jami'i anwa'il fitani waz-zaghi war-rada, dan semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam keterbelengguan, kerusakan. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala, semulia-mulia yang memberikan kemuliaan dan sekasih-kasih yang maha memberikan kasih sayang. Dialah Allah. Amma ba'd. Setelah kita memuji kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad, fa inna nusratal madlumi fi syari'atil mutahharati, maka sesungguhnya menolong orang yang terzalimi dalam syariat yang suci ini, kaum muslimin yang terzalimi, hak-haknya dirampas, kepribadiannya dirusak, agamanya ditindas, keluarganya dihianati, bima qadara alaihil muslimu, menurut kadar kaum muslimin, fardun wa wajibun, adalah fardu dan wajib. Membela mereka kaum muslimin yang terzalimi hukumnya wajib. Wajib dijalankan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. May yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu definisi yang disebut dengan wajib, diberikan pahala ketika dia menjalankannya. Ketika kita kaum muslimin menolong kaum muslimin yang lain, walaupun bukan satu daerah dengan kita atau bukan dalam satu negara dengan kita, kita membela mereka merupakan sebuah kewajiban, fardun, wajibun. Wa yu'aqabu ala fi'li, dan bakal diazab buat orang yang meninggalkan itu semuanya. Orang yang tidak peduli kepada kaum muslimin. Ada kaum muslimin di negara sana dan di sini, misal
terbelenggu hak-haknya, mereka ditindas, mereka dibunuh, wajib kita menolong mereka. Kita tidak tolong, dosa. Minimal kita mendoakan mereka, berhajat kepada Allah, munajat kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala hancurkan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala hancurkan musuh-musuh mereka kaum muslimin. Allahumma ahlik, ya Allah, binasakan a'da'aka a'da'ad-din, musuh engkau yaitu musuh-musuh agama. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau misalnya kita lihat di berbagai macam negara di mana ketika kaum musliminnya mayoritas, yang minoritas menjadi aman dan nyaman. Kita lihat di negara kita Indonesia, yang kaum musliminnya mayoritas, agama yang lain nyaman. Tidak pernah tertindas mereka. Tidak pernah tertindas mereka. Tapi jangan sekali-kali menindas kita, kaum muslimin. Sekali tertindas kaum muslimin, Masya Allah. Kalau dalam salah satu ungkapan Kiai Zainuddin MZ almarhum, itu jangankan si perang, kaum muslimin kencing aja, itu kencing kaum muslimin yang ada di alam Indonesia ini, orang-orang kafir bakal kelelep dengan banyaknya kencing kaum muslimin. Artinya jangan sekali mengusik singa dan atau macan yang lagi dalam keadaan tidur. Kita kaum muslimin diajarkan rahmah. Buktinya di negara Republik kita Indonesia tidak pernah ada persengketaan agama yang dimulai dari kaum muslimin, karena rahmah. Kaum muslimin walaupun mereka preman, mereka tahu etika, mereka tahu tentang syariat. Walaupun mereka tidak paham benar tentang syariat, tapi ketika mendengarkan komando jangan berjihad, tidak berjihad. Tetapi ketika mereka mendengarkan komando berjihad, mereka berjihad. Mereka tahu hakikat jihad, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, gitu. Makanya banyak preman-preman siap perang, udah kebanyakan dosa ente. Giliran perang, baru sekali perang meninggal dunia husnul khatimah, gitu. Walhasil kaum muslimin tahu diri, di mana kaum muslimin yang bermayoritaskan yang minoritas. Sebenarnya kita tidak pernah berbicara tentang siapa itu mayoritas dan minoritas. Tapi karena mereka dimulai ucapan tersebut dengan mereka yang menamakan minoritas, ada minoritas, ada mayoritas. Padahal kaum muslimin awalnya tidak pernah mengenal itu semuanya, mengenal mana mayoritas, mana minoritas. Tapi ketika mereka sudah memulai, akhirnya kaum muslimin berkata pula, di mana kaum muslimin bermayoritas, maka yang berminoritas merasa nyaman. Tapi biasanya di negara yang kaum muslimin yang minoritas, biasanya kaum muslimin di sana diganggu, dilenyapkan, dibunuh, diambil hak-haknya, dirampas. Ini real kejadian yang ada. Jadi bagaimana membela agama? Apakah membela agama dengan kata-kata takbir sana dan di sini? Bisa jadi. Tapi ada pemahaman yang harus kita perjuangkan agama dengan menekuni syariat, mengajarkan syariat kepada umat, mengajarkan syariat kepada umat, menekankan syariat yang penuh dengan rahmatan lil alamin, dan bahkan kepada siapapun, karena umat ada umat rahmah, ada umat dakwah, ada umat ijabah, ada umat dakwah. Semua manusia perlu kita dakwahi. Mereka bukan muslim, dakwahi, karena mereka adalah umat dakwah, umat yang perlu untuk didakwahi. Diterima alhamdulillah, tidak diterima tidak ada masalah. Seperti dakwah kita sekarang ini lewat Nabawi TV kita ini, yang melihat, yang mendengar, yang menyaksikan bisa jadi bukan cuma sekedar kaum muslimin, orang-orang kafir boleh. Dan ini adalah penekanan kepada mereka. Inilah dakwah rahmah, rahmatan lil alamin, penuh dengan cinta kasih, kedamaian, gitu. Kemudian umat mustajabah, kaum muslimin, karena mereka sudah menerima syariat. Jadi umat terbagi dua, ummatul dakwah, ummatul ijabah. Umat dakwah seluruh umat, semua kaum, semua manusia. Dan umat istijabah yang menerima dakwahnya Nabi Muhammad, itu adalah orang yang mengatakan an yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang wa an yashhadu an la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah. Apalagi nikmat di bulan suci Ramadan, kita memperbanyak dengan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, nikmat, nikmat. Allahumma ballighna Ramadan, barik lana fima baqi min Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Allah. Amma ba'du, setelah memuji kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi menolong kaum muslimin yang terzalimi merupakan sebuah kewajiban. La udhur lahu fi tarkihi mahma qadara alaih. Tidak ada udzur buat dia untuk meninggalkan menolong kaum muslimin selagi dia mampu. Dia mampu, tolong dengan doa, dengan harta, dengan tenaga, tolong. Kita mampu, kita tolong. Faminan nasi man yatasawwaru 'anil Islam. Ada sebagian manusia dia tergambar tentang Islam bahwa annahu mujarradu iqamati sholawati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Dia gambarannya tentang Islam cuma mendirikan salat, membayar zakat, puasa di bulan suci Ramadan, berangkat haji. Pemahamannya itu aja. Islam ini, Islam ini. Islam pokoknya dia mengucap 2 kalimat syahadat, dia salat, dia bayar zakat, dia puasa, dia haji. Pemahaman sebagian orang pun seperti itu. Wayan salah akhlak, ba'da dalika, dia lupa tentang akhlak. Dan sementara ketika kita menolong kaum muslimin yang terzalimi, itu akhlak. Bagaimana caranya kita makan? Akhlak. Bagaimana caranya kita minum? Akhlak. Bagaimana kita mengagungkan suami? Mengagungkan suami, akhlak. Bagaimana kita mengagungkan kedua orang tua? Akhlak. Bagaimana kita mengagungkan guru? Akhlak. Bagaimana kita cinta kepada anak dan keturunan? Itu akhlak. Akhlak, tapi lupa tentang akhlak. Mereka tahunya tentang sholat, padahal kalau sholat benar itu bakal melahirkan akhlak yang mulia. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang Allah berfirman, sesungguhnya sholat yang benar itu bakal mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Cuma sholatnya tidak benar. Bagaimana mau benar kalau rukunnya saja tidak tahu, syaratnya tidak tahu, wudunya tidak tahu, tayamumnya tidak tahu, ceboknya tidak tahu, wudunya tidak tahu? Bagaimana mau disebut dengan sholat yang benar? Bagaimana ketika dia rangkaikan hatinya untuk sholat, dia hakikatkan kepribadiannya selalu dalam keadaan sholat? Jauh seperti itu. Jadi ini sangat-sangat sesuatu yang sangat ironis jemaah sekalian. Muslim tahunya cuma itu saja, enggak tahu tentang akhlak. Wa matilkal arkanu, rukun-rukun tersebut, mengucap 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji, rukun Islam. Wa matilka al arkanu, tidaklah rukun tersebut illa musyayyadatun li bunyanil akhlak. Itu rukun tersebut kecuali untuk memperkuat tegaknya akhlak. Jadi ketika kita jalankan, kita dirikan salat, puasa, zakat, haji, itu semuanya untuk memperkuat akhlak.
Bagaimana akhlak kita kepada Allah? Contohnya ketika kita berakhlak dalam menolong kaum muslimin yang terjepit, kaum muslimin yang terzalimi, tertindas. Faminal wajibati al-hatmiyati ad-daruriyati, kewajiban yang sangat harus dilakukan secara sekarang, kewajiban yang harus dilakukan secepat mungkin, nusratul mazlumi likulli man qadara 'alaiha, yaitu menolong orang yang terzalimi buat orang yang mampu. Ada nih, kita lihat ada orang dibegal, kita tahu tentang ilmu zikir, tolong. Kita tahu tentang ilmu silat, tolong. Jangan kita diam aja. Ketika kita diam saja berarti tidak ada kepedulian, berarti bukan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu banyak kaum muslimin bodoh, sudah bodoh dibodoh-bodohi, artinya terzalimi, sudah bodoh dibodoh-bodohi, sudah bodoh dibodoh-bodohi. Allahu akbar. Bagaimana nasib kaum muslimin yang memang Indonesia secara geografis dan secara real, secara nyata itu memproduksi minyak terbesar di dunia ini. Minyak sawit. Kita lihat produksi terbesar adalah Indonesia. 40% dari penghasilan dunia itu adalah dari Indonesia. Dan bagaimana nasib minyak zaman sekarang? Terzalimi. Dan bagaimana ketika kita membantu orang yang terzalimi, kita punya kemampuan buka tentang permasalahan tersebut. Kita tidak mampu dari sisi yang lain, doa. Kita mampu, kita bantu dengan duit kita. Orang, oh Allah, lebih dari zaman PKI rupa-rupanya. Pikiran tabligh akbar, ngantri minyak. Udah gitu dapat cuma sekedar 1 kilo lagi, atau terkadang setengah kilo, atau bahkan 1 on. 1 on, sepertiga kilo. Allahu akbar. Tabligh akbar, pikiran tabligh akbar, masya Allah. Tabligh akbar yang datang sedikit, giliran ya Allah tuh lihat kebobrokan umat. Mereka sudah bodoh dibodoh-bodohi, terzalimi mereka ketika itu. Dan bagaimana untuk menguak tentang kezaliman tersebut? Perlu dengan keilmuan, perlu dengan dana, perlu dengan kelihayan kita dalam membuka ekonomi yang bobrok tersebut. Dengan caranya munajat kepada Allah. Bersatunya kita kaum muslimin, bersatunya kita kaum muslimin. Allahu akbar. Nangis kita melihat di negara yang penuh dengan kebebasan, yang penuh dengan kemerdekaan, cuma sekedar untuk beli minyak goreng yang tidak mampu. Padahal yang mereka beli untuk cuma sekedar bikin kerupuk, bikin tucok, bikin sambal goreng. Allahu akbar. Musibahkah? Bisa jadi ini adalah musibah di mana mereka menjauhi dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari mereka para ulama-ulama saleh. Ketika mereka kaum muslimin sudah jauh dari ulamanya, yang terjadi terambilnya turfa'ul barakah min kasbihim, terangkatnya keberkahan dari usaha mereka, tidak berkah akhirnya. Padahal kita lihat minyak terbesar di dunia, minyak sawit dari Indonesia. Kenapa harganya melangit? Bisa jadi karena tidak berkah, jauhnya umat dari ulama. Dan sudah terbukti di mana kaum muslimin sudah menjauhi dari ulama. Kalau ada pengajian, masya Allah, takut. Kalau ada sholat berjamaah, takut. Tapi kalau di mall, di pasar, di jalanan, enggak. Apa-apaan model seperti ini. Cium tangan kepada mereka para ulama, takut. Ini kan kebobrokan, dan kita harus tahu bahwa ini adalah bobrok. Dan kita tahu bahwa ini adalah rusak. Bagaimana cara membantu? Nah, kita bantu kaum muslimin. Kita bantu. Karena memang dari sarana majlis, dari sana majlis salim, kaum muslimin tercerdaskan. Kaum muslimin dengan sendiri tercerdaskan. Makanya dekat-dekatlah kita dengan mereka para ulama, maka kita akan cerdas insyaallah. Cerdas dan menjadi mukmin yang benar.
famata uhina muslimun, kapan saja kaum muslimin dihina, mau di timur mau di barat, yara yang dia tahu, aw ya'lam sama yang dia tahu, walam yansuruhu tapi tidak dia tolong. Ada kaum muslimin yang ada di Amerika, ada kaum muslimin yang ada di Chechnya, ada kaum muslimin yang ada di Burma, ada kaum muslimin yang ada di Filipina, ada kaum muslimin yang ada di negara mana saja terzolimi, tapi kita tidak membantunya. Bagaimana? Bibayak biru, sementara dia mampu an yansurahu bih, untuk menolong kaum muslimin tersebut adalah Allah, dia bakal dihinakan oleh Allah. Dia mampu untuk menolong tapi dia tidak nolong, dia bakal dihinakan oleh Allah. Walaupun kaum muslimin ada di Amerika, ada di Burma, ada di Laos, ada di Kamboja, ada di Vietnam, ada di mana saja, dihinakan kaum muslimin. Ada di India dihinakan kaum muslimin. Kita di Indonesia biasa-biasa saja, bakal dijatuhkan, bakal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi mautinin yuhibbun nusrata fi, dihinakan oleh Allah di tempat yang dia suka untuk mendapatkan pertolongan. Padahal tempatnya pertolongan di Indonesia mayoritas kaum muslimin, tapi lantaran dia nggak mau membela kaum muslimin yang ada di luar sana, dia bakal dihinakan. Padahal kaum muslimin tempatnya pertolongan Allah, dengan banyaknya kaum muslimin yang ada di negeri Indonesia. Contoh, wa man dabba 'an 'irdi muslimin wa nasarahu fi mawtinin yuhibbun nusrata fi illa nasarahu Allah tabaraka wa ta'ala. Barang siapa dia membanting tulang, artinya untuk menjaga kehormatan kaum muslimin, dia tolong kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin. Ketika ada kaum muslimin perempuan teraniaya, tidak boleh pakai cadar di salah satu kampus di negara ini dan itu, kemudian kita di Indonesia dengan mengungkapkan tentang karya ilmiah kita atau tentang keilmuan kita, atau kita ajak berunding dengan negara tersebut, dengan kedutaan besar tersebut, kita berunding dan berunding, itu udah menolong agamanya Allah dengan perundingan tersebut. Kalau misalnya masih tetap kaum muslimah yang ada misalnya di India tidak diperbolehkan dipakai cadar dan sebagainya, maka kami tidak memboikot. Contoh, kami bakal memboikot apa saja yang datang dari India. Itu kaum muslimin. Ini cuma sekedar contoh. Atau misalnya kaum muslimin dihina di mana? Di Amerika, atau dihina di mana saja, di Eropa atau di Australia atau di mana saja, atau di Asia mana saja kaum muslimin terhina, kita boikot produk-produknya mereka lewat kedutaan, dengan permainan yang canggih, permainan yang penuh dengan kelihayan, dengan politik yang bagus, dengan ungkapan retorika yang sangat indah, bicarakan kepada mereka. Itulah sang orator kita yang disebut dengan Bung Karno dan Bung Hatta, yang kalau misalnya kita lihat, bisa jadi beliau nggak membawa senjata, beliau nggak ada berada di atas tank yang tidak mempan dengan peluru, tetapi betapa beliau orator. Beliau mampu untuk menanggulangi permasalahan ini dan itu dengan banyaknya berdiskusi dengan bahasa Inggrisnya atau dengan bahasa the land of Cain, itu dengan bahasa Belandanya, the Afrikanen atau kiri verdamig ini kanan atau kiri misal gitu. Tapi kan mereka mampu, mereka belajar di Leiden, di Belanda dan sebagainya. Untuk apa? Untuk membela kaum muslimin yang ada di Indonesia gitu. Sampai bahkan beliau mempunyai satu kekuatan besar dengan Dasasila Bandung yang ada di Bandung, atau yang disebut dengan pada akhirnya gerakan non-blok, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ketika itu tidak ke Amerika, tidak ke Uni Soviet, non-blok, singanya Asia ketika itu, membela kaum muslimin. Bung Karno dan Bung Hatta-nya kita. Nah, ini contoh di mana pembelaan kepada kaum muslimin dengan keahlian, dengan kelunakan, perjanjian sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Sebanyak perjanjian yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, sebanyak itu juga baginda Rasulullah dibohongin. Sebanyak itu juga para sahabat dibohongin oleh mereka kaum kafir. Seperti perjanjian Daedalus,
perjanjian Linggarjati, perjanjian Meja Bundar. Sebanyak itu kaum muslimin melakukan perjanjian dengan Belanda, sebanyak itu juga Belanda bohongin kita, bahkan lebih banyak. Dibuangnya Bung Karno di MD. Akhirnya Pangeran Diponegoro, kemudian dibunuh Tuanku Imam Bonjol, kemudian dan sebagainya, pahlawan-pahlawan besar kita, dan mereka adalah para ulama-ulama saleh. Udah benar mereka pada jalannya, cuma memang liciknya mereka kaum kafir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi kita sudah diajari oleh pahlawan-pahlawan kita, jamaah sekalian. Tinggal kita mengikuti saja. Perjanjian mereka yang dilakukan para wali songo kepada raja-raja. Ketika raja-raja tidak mau mengikuti perjanjian, bahkan menentang, perlawanan ada. Ketika itu bertempurnya pasukan kaum muslimin dari Cirebon menuju Galuh. Kemudian mempertahankannya kaum muslimin yang ada di Batavia ketika itu, yang pada akhirnya disebut dengan Jayakarta, dipimpin oleh Fatahillah. Padahal yang diserbu kaum muslimin yang ada di Jakarta, rasa cemburunya, rasa pedulinya Sunan Gunung Jati ketika itu tidak bisa. Cirebon adalah Jakarta, Jakarta adalah Cirebon. Tidak boleh Jakarta tertindas dengan Belanda. Tidak boleh Jakarta tertindas dengan apapun namanya. Dikirim pasukan yang memimpin adalah Fatahillah namanya. Kenapa? Karena ada rasa persatuan. Padahal Cirebon ketika itu dalam keadaan nyaman, aman, tidak ada gangguan apa-apa. Tapi lihat Jakarta sudah mulai dikuasai oleh Portugal, Portugis dan Belanda. Pertempuran sengit di tahun 1527 yang akhirnya ditarik mundur, dijauhkan mundur orang-orang Belanda. Mau ke Banten nggak bisa, ke Cirebon nggak bisa, akhirnya ke Ambon mereka. Inilah kejadian di mana kita wajib membela kaum muslimin di mana saja berada. Kita mampu mengeluarkan prajurit, mampu, seperti Sunan Gunung Jati dan sebagainya. Doa, dalam zikirannya beliau berdoa. Berapa banyak musuh-musuhnya Allah baru cuma ngeluarin pedang atau atau senjata, belum apa-apa udah mati dulu. Rupa-rupanya di situ ada tiupan Sunan Gunung Jati. Masya Allah. Baru ada tiupan, mati. Jadi kaum muslimin ketika itu dengan santai berjuang, tapi mereka melihat, Masya Allah, ada satu pertolongan besar dari langitnya Allah. Plak. Siapa? Persis kejadian Badar, di mana kaum muslimin baru mulai mengeluarkan pedangnya, turun malaikatnya Allah Subhanahu wa taala membantu, hancur berantakan mereka kaum kafir di Badar dengan pertolongan Allah. Jadi mereka para aulia, mereka para ulama terkadang bisa jadi tidak ikut perang, tapi menentukan arah peperangan. Gitu. Bagaimana kita bisa membela kaum muslimin kalau kita tidak pernah paham dan tidak pernah peduli hakikat muslim? Kita tidak pernah mencoba untuk menolong mereka. Tolong mereka. Mereka banyak tidak memahami syariatul Islam. Tadi saya katakan sudah bodoh, terbodohi, terzalimi, ajarkan mereka. Alif fathah, alif kasroh, alif dhamma, ai'u, ba fathah, ba kasroh, babi. Tapi jangan sekadar babi doang, babi bu. Kesian kalau cuma sekadar babi. Tadi itu sasisu. Alif, diajarkan tentang alif. Alif itu lurus, bukan bengkok. Dan berapa banyak anak zaman sekarang nggak tahu alif lurus atau bengkok. Wow, dia nggak tahu wow. Padahal wow itu ada rumusan tersendiri, al-wow. Allahu Akbar. Ajarkan mereka tentang Al-Quran. Berapa banyak orang mempunyai pemahaman, orang sudah mempelajari Al-Quran, sudah mempelajari syariat, padahal baru mempelajari bacaan doang. Seakan dia udah alim tentang syariatul Islam. Belum.
Mereka baru belajar Al-Quran, baru belajar bacaan Al-Quran, bukan ilmu Al-Quran. Masih jauh. Andai kan ada, masih banyak kaum muslimin masih mempunyai pemahaman seperti itu, kita tolong. Biasa, orang kalau udah SMP, udah nggak mau ngaji. Apalagi SMA, saya udah ngaji, saya udah paham. La haula wala quwata illa billah. Yang dia baca apa? Bahkan tidak bertajwid. Tidak tahu tentang hakikat bacaan yang ada. Bagaimana tentang bahasa Arab yang ada? Jauh. Bantu. Ini kaum muslimin sudah bobrok dan dibobroki. Kaum muslimin sudah bodoh, dibodohi. Kaum muslimin sudah banyak tertindas dan ditindas lagi. Coba kita buka. Al-Muharrik. Wallah, memang yang maha menggerakkan adalah Allah. Tapi dia Allah menggerakkan kita untuk kita bisa gerakkan yang lain. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya minal muharrikin, yang bisa menggerakkan umat ini dari satu kebodohan menuju cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Tolong anak-anak kita, jangan sampai mereka lebih bernuansa dunia daripada akhiratnya. Masukkan anak-anak kita pesantren, masukkan anak-anak kita ke madrasah. Itu artinya menolong orang yang sudah terzalimi. Kaum muslimin sudah banyak terzalimi. Kalau kita suka orang beragama, mereka hilir mudik di pesantren, suasana di kota santri, asik, senangkan hati. Bohong. Kalau anak keturunan kita nggak taruh di madrasah, katanya asik, suasana di kota santri, asik, senangkan hati. Dia nyanyi, makan sampai periwitan, pakai kopi, pisang goreng. Bohong. Anak ente yang masukin madrasah, cucu ente masukin madrasah, ponakan ente yang masukin madrasah. Bohong. Benar, buktinya mana? Kalau bukti, anak ente masukin madrasah dong. Kalau ente nggak tahu, anak kau masukin madrasah, masukin pesantren. Itu namanya hakikatul kalam. Kan kalau kita lihat ada orang nyanyi tapi masuk dalam hati, nikmat. Ada orang nyanyi, ghanili syuaya syuaya ghanili, tapi dia nggak masuk dalam saduran apa yang telah dikatakan oleh Ummu Kulsum. Contoh, nggak masuk, dia nggak mau khusyuk, nggak enak. Tapi ketika dia khusyuk betul, Allahu Akbar, Allah, padahal itu ghanili, nyanyikan aku, dendangkan aku, ghanili cuy, ayo pelan-pelan. Padahal itu kan lagu-lagu biasa. Tapi ketika itu dihayati dengan hati yang penuh dengan kedalaman, asik betul, penuh dengan penghayatan. Ulama, kita lihat betapa sentuhan Al-Habib Umar ceramah. Terkadang beliau cuma sekedar setengah jam beliau ceramah, satu Darul Mustafa atau bahkan satu alam ini nangis. Setengah jam. Kenapa? Dengan gaya bahasa yang masuk di dalam hati, khusyuk gitu. Nah, kita menolong orang yang terzalimi dengan kekhusyuan. Bagaimana mau Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan kalau kita doa enggak khusyuk? Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Dia main HP. Amin ya Allah, dia main HP. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia doa sambil main HP. La ilaha illallah. Sambil main HP, disambil Allahu Akbar. Apakah ada yang paling istimewa daripada doa? Apakah main HP lebih istimewa daripada doa? Adakah kita main HP lebih istimewa dari doa? Kan tidak. Habib Umar sangat menegaskan betapa rusaknya kaum muslimin gara-gara HP. Wabil khusus kaum muslimin kecil, generasi milenial yang terlahirkan dari tahun 1990-an sampai sekarang. Itu namanya generasi milenial. Yang 77 bukan milenial. Nialnya aja udah. Kalau udah itu berarti ini generasi 70, 60, generasi nini. Kalau lakinya aki gitu. Aki dan nini. Gitu, aki dan nini. Makanya ada restoran
Akini gitu. Lucu banget. Restoran Akini, berarti yang masuk kakek-kakek semua. Ya. Jadi ketika kita berdoa ditolong oleh Allah. Illa nasarullah, kecuali bakal ditolong oleh Allah. Di dunia wa fil akhirat, di dunia dan akhirat. Tapi kita khusyuk membela. Khusyuk bagaimana perjuangan sang pitung dalam menindak kezaliman Belanda. Kaum muslimin Betawi ketika itu terzalim. Bagaimana jiihnya, bagaimana sebelum-sebelumnya kaum musliminnya kita, bagaimana ketika kita lihat Al-Habib Hussein Luar Batang, tentang bagaimana dakwahnya beliau tidak merusak dengan pemerintahan Hindia Belanda, the government of Hindia Belanda, tetap menjaga dan mengembangkan kekuatan umat Islam dengan gaya bahasa yang sangat indah. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attasnya kita, Habib Ali Kuitangnya, Habib Ali bin Husainnya, Habib San bin Ahmad bin Jindannya, Kiai Abdullah Syafi'inya, Kiai Syafi'i Hadaminya. Mereka para ulama-ulama besar. Kiai Nur Ali, Kiai Abdullah bin Nur. Masya Allah, mereka para ulama-ulama besar yang pada zamannya membela negara Republik Indonesia yang terzalim. Nusratul madlumi bihasbi wus'il muslimi wa taqatih. Menolong orang yang terzalimi menurut kadar kaum muslimin dan kemampuan kita. Kasih harta kepada mereka, kasih makan. Kaum muslimin yang ada di Palestina, ya Allah, mengenaskan. Itu saudara-saudara kita. Boleh jadi kita beda kulit dengan mereka, beda bahasa dengan mereka, tapi satu hati. Ini lebih daripada Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Satu akidah. Bisa jadi kalau Bhinneka Tunggal Ika beda akidah masuk di situ, tapi ini lebih tinggi daripada Bhinneka Tunggal Ika. Dan apa? Satu kekuatan akidah yang ada. Beda kulit bisa jadi, beda postur tubuh bisa jadi, beda bahasa memang, tapi kekuatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita di negara asing, ketika kita berjumpa, ada orang mengucap Assalamualaikum, ada rasanya girang betul, alhamdulillah, dibanding ada orang mengucapkan kepada kita good afternoon, good morning, atau berkata kepada kita selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, selamat pagi semua. Oh, selamat pagi semuanya. Kita tahu dia orang Indonesia. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita tahu dia orang Indonesia. Tapi rupa-rupanya ketika kita berada di luar negeri, mendengarkan kata assalamualaikum lebih nikmat daripada selamat pagi. Kenapa? Ada sentuhan akidah di situ. Kita kira Indonesia, Ciamis, iya Ciamis, ya, toge, ya toge, ya, Garut, ya. Gitu. Nanti tahu apa namanya Situ Bagendit, iya dong Situ Bagendit, ada mandi di situ, oh sama-sama Indonesia. Oh, gitu. Nanti kenal koteka, oh sama Indonesia. Tapi assalamualaikum, akidah, kekuatan yang berada di kekuatan tubuh kita. Jaga. Jadi menurut kadar kemampuan kita. Yajibu 'alal muslimi an yabdul al-wus'a fi nusratil madlumi minal muslimina bima yaqdiru 'alaih. Kaum muslimin wajib untuk mencurahkan kemampuan dalam menolong kaum muslimin yang teraniaya menurut kadar kemampuan. Kita mampu memberikan makanan, kita mampu berdoa, kita mampu memberikan pertolongan, tolong. Dan kita tidak tolong. Satu waktu saya dapat cerita dari Allahyarham ke Saifuddin Amzir. Itu ketika beliau
berada dalam satu gedung dengan guru beliau Ki Abdullah Syafi'i. Dipeganglah tangan Ki Saifuddin Amsyar. Din, lu tahu gak? Ini umat Islam lagi digempur di Palestina sekarang. Padahal ketika itu kata Ki Saifuddin Amsyar dalam keadaan pesta pernikahan, pesta gitu, dimana kaum muslimin lagi pada jafin, joget-joget jafin atau bersenandang dengan jafin, atau orang mengatakan dansa, gak ada masalah gitu, kalau laki sama laki, perempuan sama perempuan, jangan laki sama perempuan dansa sih di pelayaran atau di layar yang sangat besar. Akhirnya Allah tenggelamkan the Titanic. Dansa mulu, dansa lagi, tenggelam akhirnya gitu. Tenggelamnya kapal Van der Wijk, dansa mulu sih pada dansa, Allah tenggelamkan gitu. Allah tenggelamkan. Din, lu tahu gak, ini kaum muslimin lagi di perangi sama Israel, padahal makanan lagi banyak, tapi ketika itu Ki Abdullah Syafi'i saking pedulinya. Din, lu tahu gak, sampai digenggam tuh tangan Ki Saifuddin Amsyar. Beliau bercerita kepada saya, saking pedulinya Ki Abdullah Syafi'i, beliau nangis. Padahal dalam rangka apa? Pesta pernikahan. Di sana makanan, di sini makanan. Di sana minuman, di sini minuman. Beliau terbayangkan kaum muslimin yang lagi didera, kaum muslimin yang lagi terzalimi, yang tertindas di negeri Palestina. Allahu Akbar. Mana perasaan kita kepada sesama muslim? Muslimin yang ada di Somalia, beda kulit mungkin dengan kita, nggak ada masalah. Siapa yang menjadikan permasalahan beda kulit? Kita tidak mau dan kita tidak pernah minta untuk kulit kita dijadikan sawo matang. Atau ada sebagian mereka bukan bersawo matang, berkematangan, melebihi dari sawo matang. Untung dia punya gigi. Kalau nggak punya gigi, Allahu Akbar. Kebanyakan ada juga udah matang, kematangan gitu. Kita udah imbu tuh sih, alhamdulillah. Kelamaan imbunya akhirnya kematangan gitu. Ibarat tuh banyak kulit matang, hitam manis, bilang aja hitam manis lagi, bisa aja gitu. Berkelakarnya seorang muslim ibadah boleh, yang kayak begitu boleh. Hitam manis pandang tak jemu, emang nggak jemu, nggak pernah jemu kita ngelihat orang yang hitam tapi penuh dengan rupawan. Dia hitam tapi ahli salat, hitam tapi dia ahli zikir, nggak jemu kita ngelihat. Banyak ulama-ulama kita yang warnanya sawo matang, kematangan. Kita lihat nikmat Allah Akbar. Ya kan, nikmat betul. Apakah ada perbedaan dengan kulit antara kita dengan orang yang ada di Afrika sana? Mereka muslim, tolong. Faman yakunu fi dairatihi wa qurbihi bimtidadi yadihi bima yaqdir alaih. Barang siapa yang kaum muslimin yang terzalimi berada di daerah dekat dengan dia tolong dengan tangannya, tolong bantu kaum muslimin dengan kita berada di dalam garis mereka. Kaum muslimin Jakarta misalnya udah kemasukan musuhnya Allah, siap kita bertempur. Mereka orang kafir udah ada di Ancol sana, siap kita bertempur, nggak ada rasa takut-takutnya. Mundur nggak boleh, maju yang kita harus maju. Boleh manjur sedikit, tetapi untuk apa? Untuk siasat, seperti orang main silat. Mundur bentar, habis itu ngeplak mereka, plak langsung. Boleh siasat seperti itu, tapi nggak boleh mundur tunggang langgang dengan rasa ketakutan. Tawalli yaumaz zahaf, itu diantara dosa besar. Keluar dari medan peperangan lantaran takut. Kaum muslimin ketika dia hidup yang mulia atau mati dalam keadaan syahid, nggak boleh takut dengan musuh. Di perang Jabal Tariq atau Gibraltar, ketika itu kaum muslimin
tersudutkan. Di depan adalah lautan, di belakang adalah musuh. Udah lari ke kaum muslimin di depan yang namanya Jabal Tariq, atau dalam istilah kita disebut dengan Gibraltar. Di belakang mereka musuh. Ke depan mereka tenggelam dengan lautan, belakang musuh. Mereka lebih layak dan mereka lebih berani lagi untuk menghadap musuh hatta mereka meninggal dunia. Tidak ada rasa takut. Yang tadinya mereka mundur, kemudian di depannya ada lautan, tetap mereka maju untuk menghadapi mereka. Banyak kaum muslimin ketika itu meninggal dunia, syuhada mereka, syuhada indallah. Orang yang meninggal dunia dalam memperjuangkan di jalan agamanya Allah, mereka mati dalam keadaan mati syahid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita mati syahid. Zahir batin dunia dan akhirat. Orang yang meninggal dalam keadaan ngaji mati syahid. Orang dalam keadaan meninggal dalam keadaan salat mati syahid, syahid akhirat. Kalau syahid dunia dan akhirat dalam bertempur di jalan Allah, meninggal dengan banyaknya darah yang ada, maka ketika itu disebut dengan mati syahid dunia dan akhirat. Maka jenazahnya tidak perlu untuk dimandikan, tidak perlu untuk disalatkan, dikebumikan langsung. Berapa banyak mereka para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajmain meninggal dunia dalam medan peperangan, kemudian baru saja habis pengantin baru, belum mandi junub. Baru habis pengantin baru, belum mandi junub. Terdengar Allahu Akbar, mereka berada langsung di medan peperangan, meninggal dunia. Meninggal dunia, diambil rahim. Dimandikan, mandi junubnya. Yang mandiin junub siapa? Malaikat di atas langit. Para sahabat yang lain melihat Allahu Akbar, sampai coba aku yang seperti itu. Saking girangnya, saking nikmatnya, dimandiin sama malaikat. Oh, dimandiin sama malaikat. Siapa yang gak mau dimandiin sama malaikat? Disenyumin malaikat aja kita kira. Disenyumin malaikat. Mau meninggal dunia disenyumin malaikat. Bacir membaca husnul khatimah. Yang kesian kan orang meninggal dunia diperengosin sama malaikat. Malaikat marah, bengis, dibengisin sama malaikat. Tanda di mana dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kalau misalnya itu musuh udah berada di daerah kita, itu wajib bima yaqdir alaihi fi dafi'i majlisin. Wajib ketika itu untuk menolak musuh dalam satu majlis. Jangan sampai dia masuk ke majlis, jangan sampai dia masuk dalam perkampungan. Kita langsung pertahankan. Kaum muslimin ketika itu persiapkan dengan persenjataannya ada. Kenapa? Orang kafir udah masuk kampung. Orang muslim, orang kafir udah masuk di mana? Di Ancol misalnya, atau di Kemayoran misalnya, atau di Kebayoran misalnya, atau di Bentara misalnya. Udah masuk, makin deket lagi nih. Siap, nggak pakai takut-takut, nggak boleh turun, nggak boleh turun dari ranjang kemudian dia menyendiri di kolong ranjang, nggak. Bismillah keluar. Yang tidak ikut perempuan adalah perempuan, orang tua, orang yang sakit dan anak kecil. Yang itu yang tidak ikut perang. Selagi selain itu semuanya ikut perang. Bismillah. Aw fi munasabatin bima istata'a, atau dalam satu kegiatan yang dia mampu. La yaj'al dzalika balbalatan wala kalama. Ini pantesan salah kebet. Kok tahu-tahu sih itu pemahamannya. Mohon maaf pemirsa, salah kebet. Kebet itu salah ngambil. Apa jadi ke situ tadi? Bima yaqdiru alaihi, dia wajib ketika dia mampu fi daf'i adz-dzulmin anhu, menolak kezaliman darinya. Wa man kana ba'idan min haitsul masafati, barang siapa yang sekira-kira musuh masih jauh, wa min haitsul masahati, atau dari secara area, fa innahu qaribun min haitsul aqidah, dekat secara akidah. Kaum muslimin yang ada di negara sana tertindas, akidah kita dekat dengan mereka walaupun jauh. Wa qaribun min haitsul mabda' wad din, dan dekat secara awal permuasalan dan secara dekat secara agama. Fali ajli kadzalika
tatawajjah alaina nusratun lahum. Ketika itu hadapan kita membela mereka dengan doa, dengan zikiran. Ada al-wirdul latifnya, ada hizibnya yang sebagaimana diajarkan oleh Imam Al-Haddad, ada zikir al-Imam Abu Hasan Al-Qadiri, ada al-Imam Nawawi, al-Imam Abu Bakar As-Sakran, ada zikiran Imam Al-Ghaqil Muqaddam, Sayyidul Imam Abdul Rahman Segar, ada zikiran Al-Durusiyah, Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim, ada Ratibul Attas, Ratibul Haddad, Ratibul Idrus. Banyak, dan itu memperkuat kita, menolong kaum muslimin dan menghentakkan mereka kaum-kaum kafir, orang-orang yang sengaja-sengaja untuk meruntuhkan Islam dan agama Islam. Faliyajli dzalika wa min jumlati dzalika ma ya'ti 'ala wajhil umum. Yang demikian secara umum, wa tuncarul akhbaru anhu fi wasa'i i'lamil muslimin, dan memberikan kabar kepada kaum muslimin yang lain, wa ghairil muslimin, dan bahkan kepada selain muslimin, min ittihadil muttahidina min ahli Islam, perampasan kepada orang-orang kaum muslimin, wa dzulmil madzlumin, dan kezaliman dari orang-orang yang melakukan kezaliman kepada kaum muslimin. Kasih tahu kabar, apalagi zaman sekarang mudah kita memberikan kabar kaum muslimin di sini sedang dizalimi, kaum muslimin di sana sedang zalimi, tapi beritanya benar, bukan berita hoak. Banyak juga berita yang hoak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini berita benar, kabarkan kepada mereka. Kita tidak takut dengan apapun namanya. Kabarkan, qulil haqqa walau kana murran. Maksudnya apa? Biar kaum muslimin bersatu. Kemudian biar kafir, orang-orang kafir, orang-orang munafik tahu bahwa umat Islam bisa bersatu. Dan mereka kaum kafir yang dimanapun nggak berani untuk mengotak-ngatik umat Islam lagi. Tidak berani untuk menyakiti umat Islam lagi dengan senjata atau dengan apa namanya. Itu maksudnya. Beritakan, kabarkan kepada seluruh alam. Lagi-lagi di zaman sekarang mudah sekali. Kita mencet plok aja langsung. Kita mencet ini langsung, satu dunia tahu. Kita lagi ngaji nih, satu dunia tahu. Kita lagi ngaji di mana, di masjid ini, masjid itu, masjid ini, di DP misalnya. Kita taruh di DP kan biar orang tahu kegiatan kita, gitu. Tanpa kita sadari itu maksudnya, nih saya lagi begini nih, kita lagi segini. Dan itu diantaranya untuk memberikan pengarahan kepada kita, jangan sekali-kali mendolimi kaum muslimin. Kita umat Islam bersatu, kita umat Islam mempunyai kekuatan besar, berikan kabar seperti itu. Dan tidak boleh diam. Kita kaum muslimin harus bangkit. Sebagaimana nama dalam satu organisasi besar di Indonesia namanya Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Kebangkitan. Bukan sekutul ulama, bukan diamnya ulama. Bukan, kan Nahdlatul Ulama. Kebangkitan, bangkit. Bukan ada dalam satu perjalanan, satu permasalahan diam karena takut dengan ini dan itu, tidak. Kayak kita, kayak Hasyim Asy'ari memberikan gambaran betapa ketika mereka para ulama sudah bangkit, otomatis pejabat, otomatis orang kaya, rakyat semuanya ikut bangkit. Kenapa? Lantaran pemimpinnya bangkit. Siapa pemimpin? Ulama. Pemimpin dunia dan akhirat adalah ulama. Makanya ada dikatakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan beliau namakan kekuatan tersebut namanya Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan Nahdlatul Ulamanya kita, organisasi muslim yang lainnya ikut sebagaimana yang ada dalam gambaran Nahdlatul Ulama, ikut mereka dalam berdakwah di jalan Allah, mengikuti garis-garis yang sudah dilakukan oleh mereka para ulama-ulama kita tempo dulu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah wal qabul wa katsir al-Fatihah qabul tamamul sunna ila hadrati sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shalatul ladzina an'amta alaihim